Hello Brovers, karena konten nobar kali ini jadi meledak banget dan jadi sumber AdSense buat gua, maka gua akan terus bikin konten nobar ini kalau bisa ya mungkin lebih rajin lah ya. Oke, kali ini kita bakal lanjutin konten nobar film Superior 8 Ultraman Brothers. Yoi, nggak tuh, ini nostalgianya tuh bener-bener edan parah cuy. Karena ada Ultraman era Showa yang jadul teh bro. Terus ada juga Ultra Brothers paling muda sekaligus jadi adik kesayangan yaitu Mebius. Terus ada trio Heisei yaitu 3 Dainagaya. Wih, fix nggak ada obat sih ini. Tapi seperti biasa silahkan di like sebanyak-banyaknya biar gua itu makin sering gitu bikin konten nobar dan nobar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan juga loncengnya biar selalu dapat notif tiap gua upload video. Oke lah, tanpa banyak bacot lagi langsung aja kita gaskan alur cerita Superior 8 Ultra Brothers and welcome back to Clip-on X Nobar. Film dibuka dengan diperlihatkannya Jepang pada tahun 1966. Sekedar info penting kalau ini adalah realitas alternatif. Jadi di realitas ini Ultraman atau apapun itu hanya sebatas tayangan televisi sama seperti kita di dunia nyata ini. Nah, di tahun 1966 ini Ultraman Hayata itu baru banget tayang nih. Semua anak-anak pada zaman dulu tuh pada tertarik banget lah sama serial raksasa dari M78 ini. Oke, sekarang kita diperlihatkan dulu 3 tokoh utama kita. Ada Daigo, Asuka, dan Gamu. 3 orang ini kalian pasti tahu lah ya, mereka itu human host dari trio Heisei. Cuman di universe ini ya mereka jadi manusia biasa cuy. Singkat cerita, saat maghrib-maghrib Asuka dan Gamu ini main ke rumahnya Daigo untuk menonton Ultraman bersama sambil makan kari Jepang. Anjir, ini asli ya, vibe-nya tuh bener-bener gue suka banget gitu, nggak tahu kenapa. Kayak bener-bener ngingetin zaman kecil banget gitu. Walaupun tahun 66 ya jelas gue belum lahir lah ya cuy. Bokap nyokap gue juga kayaknya belum lahir tuh tahun 66. Tapi ya gimana ya, vibe-nya tuh bener-bener mirip gitu. Gue dulu zaman kecil tuh nonton Ultraman kalau nggak abis maghrib, sesudah subuh, atau enggak ya hari Minggu pagi gitu. Anak 90-an pasti tahu tuh. Zaman dulu tuh gue inget banget kalau subuh-subuh biasanya ada Ultraman ya di TV 7. Kalau sekarang ya udah jadi Trans 7. Oke, back to topic. Singkat cerita, saat Daigo, Asuka, dan Gamu sedang bermain baseball, tiba-tiba mereka kedatangan seorang anak perempuan yang mereka sendiri tidak tahu namanya siapa. Tak lama kemudian mereka melihat bintang yang bersinar terang kemudian mengucapkan impian mereka. Daigo ingin menjadi kapten kapal luar angkasa. Asuka ingin jadi pemain baseball, sedangkan Gamu ingin jadi ilmuwan yang membuat pesawat untuk Daigo. Setelah itu anak perempuan ini pergi secara misterius dan mereka tidak pernah bertemu lagi dengannya. Kemudian terjadi time jump sampai tahun 2008 di mana Daigo, Asuka, dan Gamu sudah beranjak dewasa dan sudah mempunyai pekerjaannya masing-masing. Anjir, ini Daigo tuh umur 40-an aja masih gimana ya? Masih kelihatan muda gitu, hebat banget dah. Saat berangkat ke tempat kerja, Daigo bertemu dengan kakek Hayata atau Mbah Hayata yang ternyata di universe ini dia menjadi agen penyewaan sepeda sekaligus ayah dari Rena, pacarnya Daigo. Kemudian ia juga bertemu dengan Mbah Moroboshi yang menjadi pemilik restoran. Kemudian Mbah Hidekigo yang menjadi pemilik bengkel mobil. Yang terakhir ada Hokuto selaku pemilik toko roti. Sesampainya Daigo di tempat kerja yaitu di kantor Biro Ekonomi dan Pariwisata, ia kebingungan melihat rekan-rekannya yang melihat sebuah fenomena aneh di atas langit Yokohama. Jadi dia ini ceritanya di kota Yokohama cuy. Asuka yang sekarang kerja di tim baseball pun di sini melihatnya juga. Begitu juga dengan Gamu yang kini bekerja di museum. Seketika alam bawah sadarnya Daigo langsung terbawa ke sebuah dimensi yang memperlihatkan kehancuran bumi. Kemudian saat ia melihat ke belakang tiba-tiba ada 8 Ultraman yaitu Ultraman Hayata, Jack, Ace, dan Ultra Seven. Kemudian yang era Heisei ada 3 Dainagaya dan Mebius. Walaupun sebenarnya Mebius itu berada di tengah-tengah ya. Dia itu Heisei juga, Ultra Brothers juga iya.
Kemudian title Superior 8 Ultra Brothers muncul. Yoi, nggak tuh, baru mulai udah epic anjir. Saat Daigo keluar kantor, ternyata di luar sudah ada alien Nickel dan alien Guts yang memberitahu kalau Ultraman Mebius sudah mereka kalahkan dan sekarang sedang disegel. Ia juga melihat kakek Hayata, Moroboshi, Hideki Go, dan Hokuto yang berubah menjadi Ultra Brothers. Namun itu tadi hanyalah mimpi Daigo saja, walaupun sebenarnya itu bukan mimpi ya, itu tuh emang kejadian tapi di universe aslinya. Semenjak saat itu Daigo tidak pernah mengalami hal yang sama lagi dan kembali ke kehidupan normalnya seperti biasa. Saat ia selesai bekerja, Rena datang mengunjunginya karena ia ingin cerita perihal fenomena aneh yang sebelumnya terjadi karena pada saat itu Rena merupakan reporter yang melaporkan kejadian tersebut dan ia sempat melihat sebuah ilusi kehancuran kota sama seperti yang dilihat Daigo. Malam harinya Daigo, Asuka, dan Gamu makan bersama di restoran milik kakek Moroboshi. Daigo pun di sini menceritakan pengalaman mimpinya kepada Asuka dan Gamu. Keesokan harinya Daigo secara tiba-tiba terbawa lagi ke sebuah universe yang memperlihatkan Mebius dengan form Infinity menghancurkan kaiju berukuran 350 meter hanya dengan sekali pukul saja. Ia juga sempat melihat Mirai Hibino yang merupakan human form dari Ultraman Mebius. Setelah sadar kembali, Daigo melihat ada seorang penulis novel fiksi ilmiah yang menjelaskan tentang fenomena aneh yang muncul di Yokohama. By the way, kejadian yang Mebius Infinity itu emang beneran ada filmnya ya. Next mungkin kita bahas. Setelah dari sana, ia kembali bertemu dengan Asuka dan Gamu yang ternyata Asuka mengalami mimpi yang aneh di mana ia melihat dirinya sendiri berubah menjadi Ultraman yang bernama Daina. Sedangkan Gamu melihat dirinya sendiri berubah menjadi Ultraman yang bernama Gaia. Gamu di sini juga memberitahu kalau itu bisa saja bukti kalau realitas alternatif atau multiverse itu memang beneran nyata adanya karena saat ini Gamu sedang mengerjakan tesis tentang subatom fisika yang sepertinya ada hubungannya dengan multiverse. Kemudian mereka kembali mengingat mimpi mereka waktu kecil yang ternyata sekarang gak kesampaian ya. Daigo malah kerja di Biro Ekonomi Pariwisata. Asuka juga sekarang kerjanya di tim baseballnya doang, tapi bukan pemainnya gitu. Gamu juga sekarang kerjanya di museum padahal dia pengen jadi ilmuwan dan malahan yang jadi ilmuwan itu justru teman lamanya yaitu Fujimiya yang kalau di universe biasanya dia itu adalah Ultraman Agul. Tak lama dari itu Daigo merasakan ada seseorang anak kecil yang sedang melihatnya. Anak kecil ini merupakan anak perempuan yang sama waktu mereka bertiga sedang bermain di lapangan dulu ya ceritanya. Siang harinya mereka bertiga kembali makan bersama di restoran kakek Moroboshi. Namun di sini kakek Moroboshi sengaja mengajak mereka berjalan-jalan bersama Hayata, Hideki Go, dan Hokuto yang mana empat kakek ini mengajak istrinya juga. Hideki Go juga mengajak anaknya di sini cuy. Saat di perjalanan kita diperlihatkan satu karakter yang menjadi villain utama yang berpakaian berjubah hitam yang melemparkan tornado ke sebuah truk yang dapat menabrak gerombolan anak sekolah. Dengan sigap empat aki-aki ini dapat mencegah hal itu. Padahal secara logika seorang pria lansia mustahil melakukan gerakan secepat itu. Keesokan harinya saat Daigo sedang bekerja, tiba-tiba ia kembali diperlihatkan universe lain di mana ia melihat kaiju Gesura yang menghancurkan kota. Kemudian datanglah Ultraman Mebius untuk menghadapinya. Saat Mebius terpojok, Daigo kembali mengingat kalau Gesura pernah ketahuan kelemahannya oleh Ultraman Hayata, yaitu bagian siripnya. Daigo pun memberitahu Mebius dan akhirnya Mebius berhasil menghancurkan kaiju itu. Setelah pertarungan, Mebius kembali berubah ke wujud manusianya yaitu Mirai Hibino
untuk berterima kasih kepada Daigo. Saat Daigo kembali ke universe asalnya, tiba-tiba Mirai itu ikut ketarik ke universe-nya Daigo juga ternyata. Daigo pun langsung menanyakan perihal multiverse kepada Mirai. Namun Mirai pun baru pertama kalinya masuk ke universe lain ceritanya. Oke, gue perjelas sedikit. Mebius ini merupakan Mebius asli dari universe yang biasa kita tonton di seriesnya ya. Jadi bisa dibilang doi itu original lah. Sedangkan Daigo, Asuka Gamu, dan Aki Akino tadi itu versi alternatif di realitas ini. Oke, back to topic. Mirai ini bercerita kalau sebelumnya ia itu sedang berpatroli di daerah Yokohama. Namun ia bertemu dengan seorang anak perempuan yang memberitahunya kalau Mirai itu harus menyelamatkan salah satu universe alternatif karena di universe itu tidak ada Ultraman. Dan ia juga ditugaskan untuk mencari 7 Ultraman lainnya untuk mengalahkan musuh yang berencana menghancurkan universe alternatif itu. Maka dari itu Daigo membawa Mirai untuk bertemu aki-aki universe ini. Dan ternyata Mirai itu terkejut melihat semua kakaknya yang berada dalam human form. Padahal mereka bukan versi originalnya ya. Tapi ya sudahlah ya, adik kesayangan mah bebas. Saat mereka sedang beristirahat, secara tiba-tiba muncul kaiju yang bernama Pandon menyerang kota Yokohama. Padahal kan di universe ini seharusnya nggak ada kaiju ya. Karena ya universe ini universe alternatif yang bisa dibilang cukup realistis. Mirai pun memutuskan untuk kembali ke wujud aslinya yaitu Mebius dan menghadapi kaiju itu. Semua warga dievakuasi, sedangkan istrinya Hideki Goh belum sampai ke rumah. Lantas Hideki Goh pun datang menjemput istrinya itu. Saat sampai di sana, istrinya ketiban reruntuhan karena melindungi seorang pria tua. Berlanjut pada pertarungan Mebius. Saat ingin berubah kembali menjadi Mirai, secara tiba-tiba Mebius disegel kemudian diberikan gas beracun oleh alien yang bernama Hipporito hingga akhirnya Mebius tewas kemudian menjadi batu. Malam harinya terdapat berita melaporkan kalau banyak korban jiwa berjatuhan akibat pertarungan Mebius dengan Pandon. Ya wajar lah ya, Ultraman emang gitu kalau berantem, suka jogres gitu kan, ngancurin fasilitas. Daigo pun menjenguk istri dari Hideki Goh yang tak sadarkan diri akibat tertimpa reruntuhan karena ia berusaha menyelamatkan seorang pria tua yang tadi. Keesokan harinya Daigo kembali berusaha meyakinkan semua sahabatnya, tapi tidak ada yang mau mempercayainya hingga akhirnya ia memberitahu itu kepada Rena, di mana Daigo itu punya rencana untuk membuat mereka itu percaya kalau di universe lain atau di universe originalnya itu mereka itu ya Ultraman. Namun Rena justru meragukan Daigo karena ternyata dulu itu Daigo pernah dapat kesempatan mewujudkan mimpinya karena ia bisa saja jadi kapten astronot. Namun faktanya Daigo tidak berani mengambil resiko dan memilih untuk bekerja di biro pariwisata dan tinggal di Yokohama daripada jadi kapten astronot luar angkasa. Tak lama kemudian dua kaiju kembali muncul.
Gamu sedang berada di kapal yang mana ia sedang memikirkan jika kapal tersebut dipasang teknologi anti-gravitasi ciptaan Fujimiya pasti jadi penemuan yang luar biasa. Namun di sini Gamu juga sadar kalau dia itu tidak berani mengambil resiko mewujudkan mimpinya dulu dan memilih bekerja di museum. Sedangkan Asuka juga sedang berada di stadion dan tidak mau dievakuasi karena ternyata dia itu dulu sempat jadi pemain baseball cuy. Dalam artian dia beda sendiri nih, dia itu berhasil mewujudkan impiannya. Akan tetapi dia pernah melakukan kesalahan yang mengakibatkan timnya kalah dan semua anggota timnya keluar. Hingga akhirnya Asuka beralih profesi menjadi ballboys di stadion yang sama di tim yang sama tapi tidak jadi pemainnya. Di sisi lain Hideki Goh menyalakan radio untuk menghibur istrinya. Namun ternyata penyiar radio itu adalah Rena yang memberitahu jangan patah semangat. Terus kejar mimpi kalian walaupun sempat melakukan kesalahan. Ya, Daigo berhasil mengubah jalan pikirannya Rena. Singkat cerita malam hari pun tiba, kota Yokohama sudah semakin hancur karena dua kaiju itu masih berada di tengah kota. Bahkan biangnya si alien Hipporito kini kembali menampakkan diri. Di sisi lain Asuka memutuskan untuk membantu Daigo karena sekarang ia sudah percaya akan adanya multiverse. Begitu juga dengan Gamu yang akhirnya percaya. Balik lagi ke Daigo yang kini kembali diberi semangat oleh Hayata dan Hokuto. Kemudian Daigo kembali mengingat beberapa kalimat dari gadis misterius itu di mana gadis itu meminta Daigo untuk menjadi Ultraman jika planetnya dalam bahaya. Hingga akhirnya Daigo sadar kalau Ultraman terakhir dari 7 Ultra itu adalah dirinya sendiri. Baru deh Daigo Universe ini diperlihatkan sosok Daigo versi original di universe asalnya yang mana Daigo original itu merupakan human form dari Ultraman 3. Singkat cerita keyakinan dari Daigo itu membuat sebuah cahaya yang menyelimuti tangannya dan membentuk Spark 3. Daigo pun berubah menjadi Ultraman 3. Sok saksikan dulu deh pertarungannya. Saat tiga sudah disegel, Asuka dan Gamu ternyata terhubung juga dengan ingatan diri mereka sendiri di universe originalnya di mana mereka berdua itu adalah human host dari Daina dan Gaia. Baru deh di sini mereka juga mendapat kekuatan untuk berubah menjadi Daina dan Gaia. Saksikan lagi pertarungannya. Singkat cerita, 3 kaiju suram itu hancur di Kousen sama 3 Daina dan Gaia. Namun secara tiba-tiba karakter villain berjubah hitam tadi kembali membangkitkan semua roh kaiju yang telah mati dan menggabungkannya menjadi satu kaiju. 3 Daina dan Gaia pun kewalahan menghadapi 3 kaiju itu. Namun berkat semangat yang kuat, mereka bertiga tetap berusaha melawan kaiju itu. Hingga akhirnya Hayata, Hokuto, Moroboshi, dan Goh terhubung dengan diri mereka di universe original Showa yang ternyata mereka itu adalah Ultraman Hayata, Ace, Jack, dan Ultra Seven. Baru deh di sini mereka mendapatkan kekuatan untuk berubah jadi Ultra Brothers, kemudian menggabungkan kekuatan untuk membangkitkan Mebius yang menjadi batu.
8 Ultra kini bergabung jadi satu tim untuk mengalahkan kaiju raksasa itu. Dengan bantingan semangat anak muda, 8 Ultra itu berhasil kousen secara bersamaan hingga akhirnya kaiju raksasa itu hancur. Namun tak lama dari itu, biangnya muncul lagi di hadapan mereka yang ternyata villain utama ini bernama Dark Wizard. Namun karena Daigo ini yakin bahwa mereka bisa menghancurkan Dark Wizard, maka secara kebetulan mode glitter pada 8 Ultraman itu aktif hingga menambah kekuatan mereka berkali-kali lipat, terutama pada jurus Kousen ya. Singkat cerita, Dark Wizard kalah menjadi debu dan universe ini kembali aman dari serangan kaiju. Asli ini adegan yang berbarisnya keren banget cuy, keren sumpah. Ku aing jadikan thumbnail tangke. Setelah misi mereka selesai, Daigo dan yang lainnya berpamitan kepada Mirai Hibino yang akan kembali ke universe original Showa. Semenjak saat itu Asuka kembali percaya diri gitu kan untuk menjadi seorang atlet baseball. Gamo sekarang berani bekerja sama dengan Fujimiya untuk membuat sebuah teknologi pesawat luar angkasa agar manusia bisa bepergian ke berbagai galaksi. Sedangkan Daigo sudah sukses menjadi kapten astronot dan menikahi Rena. Film ini ditutup dengan time jump beberapa tahun setelah kesuksesan mereka, di mana kali ini mimpi mereka sejak kecil benar-benar terwujud, di mana Gamo berhasil membuat kapal Nippon Maru yang dimodifikasi dengan teknologi ciptaannya dengan Fujimiya untuk perjalanan antar bintang ceritanya. Yang berangkat di sini ada Daigo, Rena dan anaknya yang bernama Hikari, kemudian Asuka dan Ryo yang kini sudah menikah. Gamu dan Atsuko juga sekarang sudah menikah. Kini mereka mempunyai misi untuk menjelajah galaksi dengan tujuan utama yaitu ke planet Nebula M78 atau Tanah Cahaya. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan detail-detail menarik yang mungkin membuat kalian bingung ya awal film tadi. Yang pertama tentu aja konsep multiverse di film ini. Perlu gue tekankan sekali lagi kalau hampir semua karakter di universe ini bukanlah karakter asli yang terhubung dengan series atau movie sebelumnya. Makanya di sini banyak terdapat perbedaan ya. Walaupun aktor dan nama karakternya sama, akan tetapi mereka tetap berbeda nasibnya. Contohnya Daigo deh, si tokoh utama. Kalau Daigo versi original kan sudah jadi Ultraman 3 itu dari dia muda, kira-kira di tahun 99 ya, sekitaran umur 20 lah. Dan akhirnya menikah dengan Rena di tahun yang sama dan di umur yang sama. Sedangkan Daigo di universe ini baru bisa berubah jadi 3 karena terhubung ingatannya dengan Daigo versi original dan kondisinya dia itu sudah berumur 40 tahun. Daigo versi alternatif ini juga ternyata menikah dengan Renanya itu pas umur 40 tahun. Tentu ini jauh berbeda dengan versi originalnya. Begitu juga dengan hampir semua karakter di film ini yang mempunyai nasib berbeda dari universe originalnya. Detail kedua ada pada Mebius. Kenapa bang emang Mebius? Tadi kan gue bilang nih ya, kalau hampir semua karakter di film ini adalah karakter versi alternatif. Nah, Mebius yang ada di film ini bukanlah versi alternatif. Dia ini adalah Mebius original yang berasal dari universe yang sama kayak yang biasa kita tonton seriesnya atau the movie-nya dulu lah ya. Mebius ini kan tadi diceritakan kalau dia itu nggak sengaja ketemu bocah yang memintanya buat menemukan 7 Ultraman di universe alternatif, yaitu 3 Daina, Gaia, Ultraman Hayata, Ace, Jack, dan Ultra Seven. Ketujuh Ultraman itulah yang menjadi tugas utama dari Mebius dalam mengalahkan Dark Wizard. Salah satu bukti kenapa Mebius di film ini adalah Mebius yang versi original itu terletak dari color timernya yang berwarna biru. Warna color timer ini adalah warna asli dari Mebius original. Sedangkan ketujuh Ultraman yang ada di universe alternatif ini color timernya itu berwarna hijau. Dari situ kita pasti bisa bedain lah mana yang ori, mana yang memang versi alternatif. Bukti selanjutnya itu adalah menghilangnya Mebius untuk kembali ke universe originalnya, karena seperti yang kita tahu, misi Mebius dalam mengumpulkan ketujuh Ultraman sudah selesai di universe ini. Dan sesuai konsekuensinya,
ia akan dipulangkan kembali ke universe asalnya, yaitu universe original Showa. Oke, detailing terakhir itu ada pada Easter egg kemunculan Fujimiya versi alternatif. Fujimiya ini kalau di universe originalnya dia itu adalah human host dari si tampan dan rupawan, yaitu Ultraman Agul selaku secondary Ultra yang selalu membantu Ultraman Gaia. Namun entah kenapa pihak Suburaya itu tidak memunculkan Ultraman Agul di film ini, atau mungkin karena Agul itu memang secondary Ultra, makanya dia itu seperti ya gimana ya, kayak tidak terlalu mempengaruhi alur ceritanya juga gitu kan kalau misalnya dia ada. Oke, itu tadi adalah alur cerita sekaligus penjelasan beberapa detail menarik di film Superior 8 Ultra Brothers. Seperti biasa di like dong sebanyak-banyaknya biar gue makin semangat gitu buat upload konten segmen nobar. Yang mau request Ultraman silahkan cantumkan aja di kolom komentar yang gue pin. Jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya, and I'll come see you next time.